klik lonceng dan subscribe supaya video saya selanjutnya teman-teman tidak ketinggalan. Terima kasih, langsung saja. Check it out. Sejarah Raja Opudongan Pardosi. Ya, Pardosi adalah salah satu marga Batak yang berasal dari subsuku Toba. Pardosi adalah marga yang dipakai oleh keturunan Raja Mardongan atau Pardosi yang merantau ke wilayah Habinsaran hingga saat ini. Oleh sebab itu teman, marga Pardosi memiliki asal daerah dari Habinsaran, Kabupaten Toba Samosir. Alkisah teman, Raja Opudongan Pardosi sebelumnya adalah bermarga Siagian. Namun karena berselisih paham dengan saudaranya sesama marga Siagian, khususnya dari keturunan Raja Mangarobean Siagian, Raja Opudongan memutuskan untuk mengganti marganya menjadi Pardosi. Ya, perselisihan inilah yang akhirnya melahirkan marga baru, yakni Pardosi. Dengan kata lain teman, Indomarga Pardosi adalah marga Siagian. Marga Pardosi berasal dari marga Siagian. Dan Siagian mempunyai saudara Panjaitan, Silitonga, dan Sianipar. Nah teman, Siagian ada dua, yaitu Siagian Padeanduri dan Papagalote. Pardosi merupakan keturunan Siagian Papagalote. Alkisah teman, di sebuah desa kemungkinan besar di Porsea, tinggal dua orang kakak beradik. Karena ada yang mau diperbaiki, sementara alat berupa pahat tidak ada, maka sang adik atau Opudongan meminjam pahat kepada kakaknya. Akan tetapi tanpa diketahui dengan jelas apa penyebabnya, pahat tadi hilang. Kakak dari Opudongan tadi menuntut, ya, agar pahatnya dikembalikan. Karena dicari kemana-mana tak ketemu juga, maka sang adik berniat untuk menggantinya. Akan tetapi sang kakak tidak mau menerimanya teman. Walau sudah dibujuk berkali-kali, tetap saja sang kakak meminta pahat yang asli harus dikembalikan. Entah karena kebetulan atau mukjizat, pahat tersebut akhirnya ditemukan teman. Dan yang anehnya nih ya, yang menemukan pahat tadi adalah anjing dari Opudongan. Saking dongkolnya dengan sikap kakaknya, setelah mengembalikan pahat tersebut, maka Opudongan tidak mau tinggal bersama kakaknya lagi. Kemudian dia berikrar bahwa setiap keturunannya akan menjadi marga Pardosi. Dan setiap keturunannya tidak boleh makan anjing yang warna kulitnya berwarna belang. Ya, atau si bolang. Selama dia tinggal di Porsea, dia mempunyai seorang anak dan sang anak tetap tinggal di Porsea. Dialah yang merupakan nenek moyang marga Pardosi yang ada di Porsea. Kemudian dia pergi ke arah Habinsaran atau arah terbit matahari dan menetap di sana. Pada suatu hari, Opudongan pergi memancing ke Sibintatar atau jalan menuju Lumban Balik. Nah, di sana ia bertemu dengan wanita hamil yang hendak bunuh diri. Karena merasa kasihan, beliau memungut wanita tersebut sampai bersalin. Nah teman, perlu diketahui bahwa Opudongan tidak menikahi wanita tersebut. Setelah melahirkan, tanpa sepengetahuan Opudongan, wanita tersebut pergi secara diam-diam dengan meninggalkan anaknya. Akhirnya anak yang lahir tadi dipungut oleh Opudongan dan diberi gelar Oputamba alias Pamahar. Nah teman, Opudongan menetap di Parsoburan. Selang beberapa waktu, Opudongan menikahi seorang wanita Borunei Borhu yang kemudian memberikannya keturunan. Anaknya yang sulung yang bergelar Opuledung tinggal di Parsoburan. Anaknya yang kedua pergi ke Leantondung atau kampung tetangga Parsoburan. Yang ketiga pergi merantau ke Garoga. Sedangkan yang bungsu teman atau Raja Pamahar pergi ke Pakat. Kendati pernah berselisih paham teman, keturunan Siagian hingga kini masih tetap menganggap Pardosi sebagai saudaranya. Ya, atas ikatan itulah bekas perkampungan Pardosi di Lumban Gorat hingga kini masih terawat dengan baik, termasuk artefak berupa batu sumur air peninggalan Raja Opudongan
ya masih terus terawat sampai sekarang. Jadi teman, masih kuatnya ikatan batin antara Siagian dan Pardosi, khususnya keturunan Raja Urang Pardosi dan Raja Pamahar Pardosi. Raja Mangarobeam Siagian saat ini sedang membangun tugu atau monumen di sebagian bekas perkampungan Raja Opudongan Pardosi. Pembangunan tugu Raja Mangarobeam Siagian di bekas perkampungan Raja Opudongan Pardosi itu merupakan kehormatan bagi keturunan Raja Urang Pardosi maupun Raja Pamahar Pardosi yang walau sudah ratusan tahun tidak lagi menetap di sana teman, tetapi masih dianggap sebagai bagian dari Siagian. Nah, keturunan Raja Mardongan Pardosi memiliki hubungan erat dengan marga Siagian sebagai marga induk dan juga marga-marga keturunan Tuan di Bagarna lainnya, Panjaitan, Silitonga, dan Sianipar, dengan memegang teguh ikatan persaudaraan untuk tidak menikah antara satu dengan yang lainnya. Dikarenakan Raja Siagian yang merupakan induk marga Pardosi adalah anak ketiga dari Tuan di Bagarna, maka seluruh marga Pardosi dianggap lebih mudah oleh marga Panjaitan dan Silitonga, dan juga dituakan oleh marga Sianipar. Oleh sebab itu teman, setiap keturunan dari marga Pardosi harus memanggil abang atau kakak ketika bertemu dengan marga Panjaitan dan Silitonga, dan memanggil adik ketika bertemu dengan marga Sianipar tanpa memperhatikan usia. Nama Pardosi dalam bahasa Batak Toba secara harfiah merujuk kepada kata par, dos, dan i yang memiliki arti sebagai orang yang menginginkan keadilan. Raja Mardongan Pardosi menikah dengan Boru Dolok Saribu dan Boru Naiborhu. Melalui pernikahan dengan Boru Dolok Saribu memperoleh anak sulung yaitu Raja Urang. Sedangkan keempat anak lainnya seperti Raja Hujur Batu, Raja Pamahar, Raja Ledung, dan Raja Manorsa diperoleh melalui pernikahan dengan Boru Naiborhu. Oleh sebab itu hula-hula atau Matanyari Binsar dari marga Pardosi sekelompok Raja Urang adalah marga Dolok Saribu. Sedangkan hula-hula atau Matanyari Binsar dari marga Pardosi kelompok Raja Hujur Batu, Raja Pamahar, Raja Ledung, dan Raja Manorsa ya adalah marga Naiborhu. Nah teman, sebidang sawah terhampar luas di desa Huta Gurgur, Kecamatan Silaen, Kabupaten Tobasa, Sumut. Sawah yang bernama Haumas Lambiak ini bukan sembarang sawah teman, tetapi menyimpan bukti sejarah yang amat penting bagi seluruh keturunan Raja Urang yang menetap di Lumban Parik, Kecamatan Uluan, dan Raja Pamahar Pardosi banyak bermukim di Parsoburan, ibu kota Kecamatan Habinsaran. Selain sebidang sawah teman, masih terdapat peninggalan lain yang dapat membuktikan asal-usul marga Pardosi, yakni berupa sumur air dan lesung batu. Adapun perkampungan di sekitar sawah itu diberi nama Lumban Gorat, yang dahulu kala menjadi tempat menetap Raja Opudongan Pardosi, ya sebelum memulai perkampungan baru di Lumban Parik hingga menetap di Parsoburan. Nah teman, itu tadi adalah sejarah Raja Opudongan Pardosi. Jika ada kesalahan dalam penyampaian, mohon dimaafkan ya teman. Untuk kritik dan saran yang membangun, langsung saja tinggalkan di kolom komentar. Menjadi bijak, menjadi cermat itu penting. Terima kasih teman.